Oke kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Tuan Reinkarnasi. Perjalanannya lumayan oke. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go! Bab 3568 Keberadaan. Keganasan tak berujung beredar, dan kukang raksasa tiba-tiba membidik pemimpin raksasa dengan jentikan jarinya. Om! Ledakan suara bergema, dan pemimpin raksasa dan bawahannya benar-benar menyala dengan cahaya keemasan pada saat ini, dan darah mereka bergetar. Pada saat ini, kukang raksasa menggunakan kekuatan tertingginya untuk secara paksa mengintegrasikan darah burung bersayap emas ke dalam tubuh mereka. Perlahan-lahan, momentum para raksasa menjadi semakin ganas, dan banyak orang bahkan menerobos dalam sekejap, dan pemimpin para raksasa adalah salah satunya. Setelah beberapa saat, para raksasa membuka mata mereka satu demi satu, dan mata mereka bersinar terang, dan ada cahaya keemasan samar lewat. Mereka berhasil mengintegrasikan darah burung bersayap emas, memungkinkan mereka untuk melihat lebih jauh, terbang lebih tinggi, dan kecepatan. Bakat yang lebih cepat dan lebih kuat. Setelah melakukan semua ini, kukang raksasa tampaknya sedikit lelah, lagi pula, dia hanya roh, dan kekuatan garis keturunannya akan benar-benar habis, dan rohnya saat ini redup. Pada akhirnya, kukang raksasa memandang Alexis, berlutut dengan satu lutut dengan tenang dan hormat, dan kemudian berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, perlahan menghilang. Ketika Juno melihat adegan ini, pupil matanya menyusut lagi, dan dia menatap Alexis dengan kaget dan tidak dapat dijelaskan. Dia awalnya berpikir bahwa Alexis dan kukang raksasa mungkin memiliki beberapa hubungan, tetapi hanya para tetua di keluarga Alexis yang memiliki persahabatan dengan kukang raksasa. Tetapi pada saat ini, upacara yang dilakukan kukang raksasa kepada Alexis jelas merupakan etiket yang dilakukan oleh bawahan kepada atasan, dan keberadaan kukang raksasa yang begitu mengerikan harus tunduk pada Alexis, sungguh hal yang mengerikan. Ketika Juno merasakan ngeri, pemimpin raksasa itu melihat bayangan leluhur yang menghilang, dan ada sedikit kesedihan di matanya. Emosi para raksasa sedikit hilang pada saat ini, kekuatan garis keturunan leluhur habis, dan roh menghilang, yang berarti mereka tidak dapat lagi melihat leluhur, yang membuat mereka sangat sedih. Pada saat yang sama, para raksasa juga menundukkan kepala mereka dan menyenandungkan lagu yang tidak bisa dipahami Alexis. Lagu ini berisi aturan dan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Di tempat roh kukang raksasa menghilang, teratai emas jatuh dan langit bunga menghilang. Ini adalah para raksasa yang mengirim leluhur mereka untuk mengekspresikan rasa hormat dan cinta mereka kepada leluhur mereka. Pada saat ini, Alexis melihat ke langit, merasakan napas yang ditinggalkan oleh bayangan kukang raksasa sebelum menghilang, dan merasa sangat ramah. Setelah raksasa melihat kukang raksasa, mereka bangkit lagi, dan mata mereka menjadi tegas. Pada saat ini, mereka menatap Alexis dengan sentuhan rasa terima kasih di mata mereka. Alexis lah yang meminta mereka untuk memanggil roh leluhur mereka dan selamat dari bahaya pemusnahan. Terlebih lagi, ketika leluhur menghilang, sebuah suara juga terdengar di benak mereka. Menyuruh mereka menghormati Alexis sebagai yang utama, kata-kata leluhur adalah dekrit kekaisaran, dan para raksasa tidak akan mempertanyakannya sama sekali. Ini perintah. Pemimpin raksasa memandang Alexis dan berkata dengan hormat. Pada saat ini, Alexis dapat memahami kata-kata pemimpin raksasa, yang jelas dilakukan sebelum kukang raksasa menghilang. Raksasa ingin menjadikannya tuannya sendiri, ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Alexis, tetapi dia juga menebak bahwa inilah yang diminta oleh kukang raksasa, jadi dia tidak menolak.
Setelah menjadi penguasa raksasa, Alexis juga mengajukan pertanyaan, yang selama ini dia pikirkan, mengapa raksasa itu tahu bahwa esensi darahnya dapat memanggil roh kukang raksasa. Yang mulia, silakan datang ke sini bersamaku. Meskipun pemimpin raksasa berbicara bahasa kukang raksasa, itu adalah bahasa yang paling dia kenal yang jatuh ke telinga Alexis, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Alexis mengikuti pemimpin raksasa itu ke dalam hutan, tetapi Kaisar Iblis dan Juno tidak mengikuti. Mereka melihat kewaspadaan di mata pemimpin raksasa itu dan tahu apa yang akan dikatakan pemimpin raksasa itu kepada Alexis, dan mereka tidak ingin mereka tahu. Pada saat ini, Alexis dan pemimpin raksasa datang ke tempat tersembunyi. Pemimpin raksasa melihat ke kiri dan ke kanan untuk memastikan tidak ada yang mengintip, dan kemudian secara misterius mengeluarkan item. Ternyata itu adalah mural. Orang di mural itu membuat mata Alexis berbinar. Orang di mural itu adalah tuan reinkarnasi di kehidupan sebelumnya. Bahkan jika dia ada di mural, keagungan tuan reinkarnasi ditampilkan dengan jelas, membuat mural memancarkan keagungan yang tak ada habisnya dan aura yang tak terkalahkan. Apa yang terukir di mural itu adalah tuan reinkarnasi yang berdiri di puncak gunung, dan ada sosok yang tak terhitung jumlahnya berlutut dengan satu lutut dan memberi hormat dengan hormat. Salah satu yang tertinggi adalah kukang raksasa. Begitukah? Alexis tahu di dalam hatinya bahwa mural ini mungkin diturunkan oleh para raksasa dari generasi ke generasi. Setiap pemimpin raksasa akan menyimpan mural ini, jadi ketika pemimpin raksasa di depannya melihatnya, dia akan melihatnya. Sekilas dia bisa membangkitkan roh kukang raksasa. Karena Alexis telah menjadi penguasa para raksasa, dia ingin membawa mereka pergi dari tanah ini. Bagaimanapun, alam 9 kematian terlalu berbahaya dan ada banyak bahaya. Setelah dia menyelamatkan Lia, dia memiliki keinginan untuk pergi dan tidak bisa melindungi para raksasa. Hanya mendengar kata-kata Alexis, pemimpin raksasa itu menolak. Ternyata mereka berada di alam 9 kematian, dan mereka memiliki misi. Hanya saja tugas ini ditinggalkan oleh leluhur, yaitu mereka diharuskan untuk tinggal di sini, dan suatu hari mereka akan berguna. Adapun isi spesifik dari tugas tersebut, mereka juga tidak jelas bro. Tapi tidak peduli apa, kukang raksasa akan mematuhi persyaratan leluhur kukang raksasa, dan Alexis juga tahu bahwa kukang raksasa mungkin memiliki hubungan yang baik dengan kehidupan sebelumnya. Tugas ini mungkin terkait dengan roh yang ditinggalkan oleh kehidupan sebelumnya. Jadi dia tidak memaksakannya. Kemudian, pemimpin raksasa meminta Alexis untuk tinggal. Mereka ingin menghibur tuan muda Alexis, tetapi mereka ditolak oleh Alexis. Dia ingin menemukan Lia dan tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Apakah kamu pernah melihat seorang pria dengan lengan patah dan seorang gadis muda? Alexis berpikir bahwa para raksasa hidup di alam 9 kematian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dia mungkin akrab dengan tempat ini. Mungkin dia telah melihat Max Gregor dan Lia. Mau tidak mau harus bertanya. Mendengar ini, pemimpin raksasa itu mengedipkan matanya dan berpikir dengan serius. Setelah beberapa saat, dia bertepuk tangan, memandang Alexis dan berkata, "Aku melihatnya, di lembah lava, 2 orang jatuh dari langit hari itu." Menurut deskripsi pemimpin raksasa, salah satu orang yang jatuh memiliki lengan yang patah dan penuh dengan aura surgawi, sementara yang lain diselimuti kekuatan ilahi tertinggi. Raksasa takut akan momentum kekerasan kekuatan ilahi itu, jadi mereka tidak pergi untuk menginvestigasi. Menurut deskripsi pemimpin raksasa, ini jelas Max Gregor dan Lia, dan mata Alexis tiba-tiba menjadi tajam. Lembah lava, di mana itu? Di bawah kegembiraan Alexis, auranya meletus, pakaiannya diam dan otomatis, napasnya yang keras dan tak terkalahkan beredar, dan aturan kehancuran muncul dalam kehampaan, dan pemimpin raksasa yang ketakutan hampir berlutut di tanah. Di Tenggara, awalnya di wilayah kita, tetapi ditempati oleh burung bersayap emas, dan dia diberikan kepada beberapa bawahannya,
salah satunya tampaknya disebut monyet iblis perang jahat. Pemimpin raksasa itu dengan cepat menjawab. Bab 3569 di atas langit. Monyet iblis perang jahat. Kekuatan apa yang dimiliki? Alexis mengangkat alisnya dan bertanya. Kekuatannya tidak kuat, Tuan bisa menghancurkannya dengan satu jari. Pemimpin raksasa itu berkata dengan hormat. Mendengar itu, Alexis tidak bisa menahan tawa. Pemimpin raksasa ini tampaknya jujur, dan dia tidak berharap untuk menyanjung. Oke, klan baru saja menetap, kamu dapat kembali untuk menangani urusan klan. Alexis segera melambaikan tangannya dan membiarkan pemimpin raksasa melakukan urusannya sendiri, tidak perlu mengikutinya sepanjang waktu. Mendengar itu, pemimpin raksasa mengangguk sebagai tanggapan. Suku raksasa dibunuh oleh burung bersayap emas. Pada saat ini, bahaya akhirnya teratasi, tetapi ada juga banyak hal yang perlu ditangani, dan dia benar-benar perlu menyelesaikannya. Pemimpin raksasa pergi dengan raksasa, dan Alexis juga bertemu Kaisar Iblis dan Juno. Ketiganya berjalan bersama lagi dan berangkat menuju lembah lava. Alexis, kenapa kamu di sini? Juno memandang Alexis, ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi mau tidak mau bertanya, dia ingin tahu tentang identitas Alexis, tetapi mengetahui identitas Alexis mungkin menakutkan. Dia tahu mungkin menyebabkan masalah tubuh bagian atasnya, tapi saya tidak bisa mengendalikan diri, jadi saya siap untuk menjelajah. Haha. Alexis tersenyum ringan ketika dia mendengar kata-kata itu, matanya dalam, yang membuat jantung Juno berdetak kencang. Dia tahu bahwa Alexis telah melihat melalui pikirannya. Tapi Alexis tidak marah tentang itu. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, Juno tidak akan pernah tahu identitasnya. Aku di sini untuk menemukan seseorang. Alexis menarik kembali pandangannya, memandang pegunungan tak berujung di depan, dan berkata dengan mata yang dalam. Mencari seseorang. Juno tercengang, alam 9 kematian itu misterius dan halus, orang seperti apa yang Alexis cari di sini, apakah itu seseorang yang pernah bertarung di alam 9 kematian? Juno tahu betul bahwa telah terjadi pertempuran yang mengerikan di alam 9 kematian, dan orang-orang dalam pertempuran itu semuanya sangat kuat, makhluk tertinggi yang melampaui langit. Setelah pertempuran, orang-orang ini mati atau meninggalkan alam 9 kematian, bahkan jika Alexis mencari orang-orang ini, bukankah mereka harus pergi ke alam 9 kematian? Sementara Juno berpikir liar, Kaisar Iblis Harewut mendengus dingin. Dia sangat tidak puas dengan pemikiran Juno yang cermat, auranya meledak, dan niat membunuh yang tak terlihat menyebar. Juno segera menyadari sesuatu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya. Sebenarnya, dia tidak memiliki niat buruk, dia hanya ingin tahu, tetapi dia juga tahu bahwa ini bukan sesuatu yang harus dia tanyakan. Alexis tersenyum ketika dia melihat ini, dan kemudian berkata, saya tidak dapat memberitahu Anda siapa yang saya cari, tetapi mereka jatuh ke alam 9 kematian setelah merobek lorong, jadi saya di sini untuk menemukannya. Mendengar ini, mata Juno sekilas, dia juga mendengar bahwa lorong itu rusak, dan beberapa orang jatuh ke alam 9 kematian. Namun, kemungkinan hal seperti itu terjadi sangat kecil. Jika lorong itu rusak, lokasi jatuhnya tidak dapat diprediksi sama sekali, dan kemungkinan jatuh ke alam 9 kematian secara kebetulan bahkan lebih jarang. Saya tidak berharap Alexis menghadapi hal seperti itu. Pasti orang yang sangat penting yang akan membiarkan orang sebesar itu memasuki alam 9 kematian terlepas dari bahayanya. Mata Juno berkilat. Pada saat ini, ketiganya juga telah tiba di lembah lava seperti yang dikatakan di mulut pemimpin raksasa. Sepanjang jalan, Alexis dan lainnya bertemu banyak binatang buas. Bagaimanapun, jalan ini adalah wilayah burung bersayap emas di masa lalu, dan dianugerahkan olehnya kepada binatang buas bawahannya, jadi ada banyak binatang buas di sini.
Hanya saja binatang buas ini telah melihat ketiga dan Alexis sebelumnya ketika mereka berada di tanah leluhur raksasa, dan kekuatan ketiganya juga sangat bagus. Lembah lava, yang telah mengalami pasang surut, telah kehilangan penampilan sebelumnya, tetapi penuh dengan tulang. Tetapi pada saat ini, Alexis juga memperhatikan nafas yang ditinggalkan oleh Lia, dan matanya tidak bisa menahan kedipan. Selain napas Lia, ada napas naga lain yang mirip dengan Lia, tetapi kekuatannya tampaknya lebih kuat, melampaui alam leluhur. Selain itu, hal yang paling mencolok adalah massa daging dan darah yang lengket di tulang lembah lava, memancarkan bau yang sangat amis, dan keganasan binatang buas. Apa ini? Alexis sedikit mengernyit, samar-samar menebak bahwa Lia mungkin dalam bahaya di sini, tetapi ketika dia dengan hati-hati memeriksa massa daging dan darah, dia menemukan roh jahat, yang seharusnya ada di pasti bawahan dari burung bersayap emas, monyet perang jahat. Ada pertempuran di sini, dan Alexis tahu ini dengan sangat baik, dan pada saat ini, dia tidak bisa tidak khawatir tentang Lia. Lia diserang oleh Jennifer dan jatuh ke alam 9 kematian. Cederanya mungkin sangat serius. Meskipun ada naga lain di sini, tidak mungkin untuk menentukan apakah itu musuh atau teman. Jika itu adalah plot melawan Lia, itu akan buruk. Tidak, aku ingin menemukan jejak Lia. Mata Alexis tajam, dan dia mencegat nafas Lia antara langit dan bumi, dan kemudian dia menggunakan mata cerah iblis mendelik. Boom! Kekuatan tak terbatas muncul antara langit dan bumi, fluktuasi aturan yang tidak dapat dijelaskan menyapu, nafas hukum besar mengalir, dan gambar langsung muncul di depan mata Alexis, tetapi mereka semua roh dan tidak bisa dilihat sama sekali. Pada saat yang sama, kepala Alexis tampaknya dibanjiri informasi yang tak terhitung jumlahnya, rasa sakit yang parah akan meledak, dan napas destruktif muncul dari Alexis. Ini karena aturan langit dan bumi tidak mengizinkan Alexis untuk memata-matai urusan Lia. Jelas, Lia juga mengandung sebab dan akibat yang besar, tetapi Alexis khawatir tentang keselamatan Lia dan mengabaikan penindasan aturan langit dan bumi dan secara paksa mengintip. Keluar. Alexis meraung, mendesak kekuatan tak berujung di tubuhnya, tetapi semua yang ada di depannya masih seperti cermin, dan bahkan darah dan air mata menetes dari mata Alexis, yang merupakan reaksi di matanya. Huff. Alexis menyemburkan seteguk darah, dan napasnya tiba-tiba layu. Melihat adegan ini, ekspresi Kaisar Iblis Harewut sedikit berubah, dan kemudian dia berkata, Alexis, jangan memaksakan penyelidikan, atau kamu mungkin akan terbunuh oleh serangan balasan. Kaisar Iblis Harewut tahu betul bahwa ada terlalu banyak rahasia di dunia ini, dan ada begitu banyak rahasia di dunia ini. Tidak mungkin untuk dideteksi, bahkan jika hanya disentuh sedikit, itu harus membayar harga yang sangat mengerikan dan menderita konsekuensi yang sangat mengerikan. Wajah Juno sedikit berubah saat ini, meskipun dia tidak tahu metode rahasia apa yang digunakan Alexis, itu jelas merupakan efek samping dari penyelidikan rahasia, dan Alexis menentang kehendak langit dan bumi. Aku harus menemukan jejak Lia. Alexis sangat teguh di hatinya, Lia sangat penting baginya, dan dia tidak akan membiarkan Lia berada dalam bahaya. Pada saat ini, Alexis meraung, langit tiba-tiba meledak, guntur tak berujung bergulir, momentum Alexis meletus, dan fluktuasi destruktif menyapu 4 arah. 6 jalan reinkarnasi. Alexis meraung di dalam hatinya, dan bulan darah muncul di belakangnya pada saat ini, dan ada aura hukum besar yang tak ada habisnya. Bulan darah melayang di udara, dan aura mengesankan menghancurkan langit dan bumi menyelimuti alam 9 kematian, seolah-olah seluruh alam 9 kematian akan benar-benar terkoyak, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya menatap langit dengan ngeri. Pada saat ini, dalam aura primordial tak berujung di belakang Alexis, di bawah naungan cahaya darah, 6 reinkarnasi menjulang,
Alexis akan menggunakan kekuatan bulan darah dan aura primordial untuk menutupi aura 6 jalur reinkarnasi. Untuk melihat lokasi Lia dengan jelas. 6 jalan reinkarnasi berisi kekuatan besar yang tak ada habisnya, megah dan agung, melampaui langit.